Nah, teman-teman. Nah, jadi kami dari kelompok 2 mata kuliah biologi sel dan molekuler yang beranggotakan saya sendiri yaitu Glendy Michael Pangutan Silaban. Saya Marsha Amira Indrawan. Saya Isabel Zakia Siregar. Saya Jelita Presiden Manula. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kami akan menunjukkan langkah-langkah dalam melakukan kegiatan PCR hingga ke tahap elektroforesis. Jadi, tonton sampai habis ya. Tujuan praktikum. Nah, ada 4 tujuan dari praktikum ini. Pertama, mahasiswa mampu melakukan kegiatan PCR dengan prosedur yang benar. Kedua, mahasiswa mampu melakukan electrophoresis gel agarose secara sistematis. Ketiga, mahasiswa mampu menganalisis hasil electrophoresis gel agarose dengan menggunakan UV transilluminator. Keempat, mahasiswa mampu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Nah, kita masuk ke proses pelaksanaan PCR. Yang pertama adalah diambil DNA template sebanyak 5 mikroliter. Dimasukkan DNA template 5 mikroliter ke dalam tabung PCR 1,5 ml. Diambil primer forward sebanyak 1 mikroliter. Dimasukkan primer forward 1 mikroliter ke dalam tabung PCR 1,5 ml. Diambil primer reverse sebanyak 1 mikroliter. Dimasukkan primer reverse 1 mikroliter ke dalam tabung PCR 1,5 ml. Diambil PCR mix sebanyak 10 mikroliter. Dimasukkan PCR mix 10 mikroliter ke dalam tabung PCR 1,5 ml. Diambil aquabides sebanyak 8 mikroliter. Dimasukkan aquabides 8 mikroliter ke dalam tabung PCR 1,5 ml. Setelah semua bahan dimasukkan, ketuk-ketuk tabung PCR agar tidak ada bahan yang menempel di dinding tabung. Dimasukkan tabung PCR yang berisi DNA template dan primer tadi ke dalam PCR mesin. Pada alat ini, sampel akan mengalami beberapa tahap yaitu predenaturasi, denaturasi, annealing, elongasi, dan final elongasi. 5 tahap ini akan berlangsung selama 2 jam di dalam mesin. Pastikan suhu pada setiap tahap diatur dengan benar. Setelah proses ini selesai, akan dihasilkan DNA yang telah diamplifikasi, yang kemudian DNA ini akan dilanjutkan ke proses elektroforesis. Selanjutnya, prosedur elektroforesis. Ditimbang bubuk agaros sebesar 1 gram. Kemudian dituang bubuk agaros ke dalam Erlenmeyer. Diukur TBE buffer sebesar 100 ml. Dituang 100 ml TBE buffer ke dalam Erlenmeyer berisi bubuk agaros dan aduk perlahan. Lalu tutup menggunakan aluminium foil. Dipanaskan Erlenmeyer menggunakan hot plate sampai mendidih. Disiapkan chamber elektroforesis dan jangan lupa untuk meletakkan sisir untuk membuat sumuran.
Agarose diangkat dan ditunggu hangat, ditambahkan stain gel safe sebesar 5 mikroliter. Diaduk kembali dengan perlahan. Dituang gel agarose ke chamber elektroforesis. Ditutup chamber dan tunggu selama 45 menit hingga agarose memadat. Setelah agarose memadat, diambil sisiran pada chamber. Kemudian dituang TBE buffer ke dalam chamber hingga cetakan agarose terendam. Diambil 2 mikroliter loading bay dan 5 mikroliter sampel DNA menggunakan mikropipet dan diletakkan di atas parafilm. Dicampur loading day dan sampel DNA sebanyak 3 kali menggunakan mikropipet. Dan dimasukkan ke dalam sumuran pada agarose. Setelah semua sampel DNA sudah dimasukkan, tutup kembali chamber elektroforesis dan hubungkan dengan power supply. Diatur power supply sebesar 80 volt selama 1 jam. Diambil cetakan elektroforesis setelah 1 jam disambungkan dengan power supply. Setelah itu dimasukkan cetakan ke dalam UV trans illuminator. Lalu dapat kita lihat hasil yang diperoleh dari elektroforesis. Jadi, itu tadi langkah-langkah dari kegiatan PCR sampai elektroforesis. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan video kami. See you. See you. Bye-bye.